Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran IPA kita pada hari ini kita belajar bab baru, yaitu tentang animal life cycle atau daur hidup hewan. Nah, sebelum kita mempelajari daur hidup hewan, kita akan mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan life cycle atau daur hidup. Nah, daur hidup itu adalah growth period from hatch or born into adult, ya. Jadi perkembangan dari menetas atau lahir menuju ke dewasa. Nah, misalnya contoh ini manusia, ya, perkembangan dari lahir, ya. Kalau manusia kan dari apa? Lahir, ya, bukan menetas. Lahir menuju ke dewasa, ya. Yang pertama adalah bayi, kemudian anak-anak, terus selanjutnya remaja, terus dewasa, kemudian menjadi tua. Nah, nanti akan kembali lagi, ya. Itu yang namanya daur hidup. Nah, selain manusia ada juga contoh ini, ya. Misalnya katak juga memiliki daur hidup. Misalnya dari menetas, ya, telur menetas kemudian menjadi apa? Tadpole atau berudu atau kecebong. Kemudian nanti akan menjadi apa? Froglet atau katak berekor. Kemudian nanti akan menjadi katak dewasa, ya. Nah, selain katak, misalnya contoh ini juga, ya, rooster, ayam, ya, ayam jantan ataupun betina, hen, ya. Nah, ini juga memiliki perkembangan, ya, dari telur, kemudian chick, anak ayam, kemudian ayam dewasa, ya. Itu namanya daur hidup. Harimau juga, semua hewan, ya, memiliki daur hidup. Nah, selanjutnya kita akan memahami peta konsep berikut. Nah, yang pertama adalah life cycle atau daur hidup. Nah, daur hidup ini tadi adalah perkembangan sejak lahir menuju dewasa, ya, perkembangan makhluk hidup, ya. Itu adalah daur hidup. Nah, dalam daur hidup ini semua hewan, ya, semua hewan itu mengalaminya, ya, tanpa terkecuali, ya. Semua hewan atau semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya life cycle atau daur hidup. Nah, daur hidup ini dibagi menjadi dua, ya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah daur hidup apa? Without metamorphosis. Kemudian yang kedua adalah daur hidup with metamorphosis. Yang without metamorphosis ini adalah tanpa metamorfosis, tidak menggunakan metamorfosis. Kalau yang with metamorfosis adalah yang melakukan metamorfosis. Nah, apa tuh metamorfosis itu? Nah, mari kita akan lihat dulu, ya. Nah, metamorphosis is gradual change in form to become adult, ya. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk pada setiap tahapan menjadi dewasa, ya. Jadi ada perubahan bentuk. Nah, contohnya, nah ini kita hitungnya setelah menetas, bukan dari telurnya, ya. Setelah menetas, ini contohnya adalah katak. Setelah menetas itu apa? Katak akan menjadi berudu, tadpole atau kecebong. Nah, setelah kecebong akan menjadi froglet atau apa? Katak berekor. Nah, kemudian akan menjadi katak dewasa. Nah, ini katak ini mengalami yang namanya metamorfosis. Karena apa? Karena ada apa? Perubahan, ya. Ada perubahan pada setiap tahapannya,
ya. Ada perubahan bentuk, ya. Nah, bentuknya berubah pada setiap tahapannya. Ini ada berudu seperti ini, ya. Harusnya ini ada apa? Berudu tanpa ada kakinya, kemudian baru berudu berkaki, kemudian ada katak berekor dan katak dewasa. Nah, ini katak mengalami metamorfosis karena apa? Pada setiap tahapan ini namanya tahapan, tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya, ya. Nah, setiap tahapannya itu bentuknya itu berbeda, ya. Berbeda dengan manusia tadi, ya. Manusia itu dari apa? Dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian tua. Bentuknya tidak berubah pada setiap tahapannya. Bentuknya sama. Kakinya ada 2, tangannya ada 2, hanya yang membedakan ukurannya. Kalau bayi lebih kecil, anak-anak agak lebih besar, remaja lebih besar lagi, dewasa lebih besar lagi. Nah, seperti itu, ya. Jadi, saya ulangi, metamorfosis itu adalah perubahan pada setiap tahapannya, dihitung setelah lahir atau menetas. Nah, itu ya, sudah tahu yang namanya metamorfosis. Jadi setiap tahapannya itu bentuknya berubah atau berbeda. Nah, sekarang yang ini, ya, without metamorphosis, tanpa metamorfosis. Ini saya beri kata kunci sama. Kenapa diberi kata kunci sama? Nah, kita akan lihat. Nah, ini ya. Jadi ini adalah gambar anjing, ya. Anjing ini tidak mengalami metamorfosis, ya. Mengalami daur hidup tapi tidak mengalami metamorfosis. Nah, karena ini sama. Sama itu dihitung setelah apa? Nah, bentuknya ini sama, ya. Bentuknya tidak berubah. Hanya yang membedakan adalah ukurannya. Ini kecil, agak besar, 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 terus lebih besar lagi, ya. Nah, ini tidak mengalami metamorfosis atau without metamorfosis, ya. Nah, selain anjing, contohnya ada banyak, ya. Sapi itu setelah lahir juga bentuknya sama dengan induknya, ya. Sama, setiap tahapannya sama semua. Ayam telurnya kan berbeda. Telur tidak dihitung, ya. Jadi dihitungnya setelah menetas atau lahir. Nah, ayam itu ketika menetas bentuknya sudah sama dengan induknya. Kemudian ayam muda juga bentuknya sama dengan induknya, ya. Jadi tidak ada perbedaan bentuk pada setiap tahapannya. Kambing juga setelah lahir sudah sama, hanya kecil jadi besar, kemudian bisa lebih besar lagi. Kucing, ya, bebek dan lain sebagainya. Harimau, singa, ya, burung. Nah, itu tidak mengalami metamorfosis karena setelah lahir atau menetas itu tahapannya tidak berubah. Nah, kemudian yang kedua adalah with metamorfosis. Dengan metamorfosis, daur hidupnya itu dengan metamorfosis. Nah, berarti setiap tahapannya itu berubah. Nah, contohnya tadi seperti kata. Nah, selain kata ada juga ada kupu-kupu, kemudian ada nyamuk dan lain sebagainya, ya. Nah, yang menggunakan metamorfosis ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah komplit metamorfosis. Komplit metamorfosis ini adalah metamorfosis sempurna, ya. Saya beri kata kunci berbeda, ya. Berbeda ini artinya apa? Ketika lahir atau ketika menetas itu bentuknya berbeda dengan induknya, maka hewan tersebut mengalami komplit metamorfosis, ya. Nanti contohnya akan kita bahas
setelah ini ya. Kemudian yang kedua adalah contohnya adalah kupu-kupu ya, katak, nyamuk, lalat. Nah, kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat, ini semua hewan ini bertelur. Nah, setelah bertelur, ketika menetas itu, dia kupu-kupu akan jadi ulat. Ulat kan bentuknya berbeda dengan apa? Kupu-kupu. Katak juga telur setelah menetas nanti akan menjadi apa? Berudu. Berudu itu bentuknya berbeda dengan katak. Dia bisa berenang, hidup di air ya, berbeda. Nyamuk juga. Nyamuk ini ketika menetas dia akan menjadi jentik-jentik ya, jentik-jentik yang ada di air. Beda dengan nyamuk. Nyamuk bisa terbang kemana-mana, jentik-jentik bisa berenang ya. Padahal ini anaknya nyamuk, jentik-jentik itu ya. Kemudian lalat juga. Lalat ketika telurnya menetas tidak langsung menjadi lalat, tapi menjadi larva dulu ya. Ya seperti ulat itu kecil-kecil. Ya. Ini kata kuncinya berbeda. Ketika lahir atau menetas berbeda dengan induknya. Ya, kalau yang ini tadi sama ya. Kemudian sekarang yang kedua adalah incomplete metamorphosis atau metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna ini saya beri kata kunci mirip. Apanya yang mirip? Nah, ketika menetas atau lahir, anaknya itu mirip. Nah, mirip itu ya tidak bisa dibilang sama, tapi juga tidak bisa dibilang berbeda ya. Mirip itu hanya ada beberapa bagian tubuh yang belum muncul saja ya. Misalnya contoh belalang ya, capung, kemudian ada kecoa. Nah, ini semuanya bertelur ini. Belalang, capung, kecoa bertelur. Setelah telurnya menetas, nah anaknya itu sudah mirip belalang, hanya ada bagian tubuhnya yaitu sayapnya belum muncul. Yang capung juga seperti itu, kecoa juga seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari setelah ini. Nah, yang penting kita harus tahu dulu ini ya, peta konsep ini. Nah, life cycle itu adalah daur hidup. Daur hidup itu dibagi menjadi dua, tanpa metamorfosis, kemudian yang satunya adalah dengan metamorfosis. Yang tanpa metamorfosis itu tahapannya tidak pernah berubah. Dari lahir atau menetas sampai dewasa bentuknya sama ya. Kalau yang dengan metamorfosis itu bentuknya bisa berbeda, bisa mirip. Nah, ini dibagi dua ya. Yang dengan metamorfosis itu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri-cirinya kalau yang metamorfosis sempurna atau komplit itu adalah anaknya itu ketika lahir atau menetas itu berbeda dengan induknya, bentuknya itu. Kemudian kalau metamorfosis tidak sempurna itu mirip ya, mirip induknya tapi ada bagian tubuh yang belum lengkap. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat. Nah, sekarang yang tanpa metamorfosis ya. Nah, kata kuncinya adalah sama ya. Dog, anjing itu sama. Ketika lahir bentuknya ya sama seperti anjing ya. Rooster, nah ayam jantan maupun ayam betina, ayam gitu saja ya. Jadi setelah telur itu menetas ya, hatch, kemudian bentuknya sama dengan induknya. Nah, kemudian tiger, harimau juga setelah lahir sama dengan induknya bentuknya. Cat, kucing, setelah lahir sama dengan induknya. Kemudian duck, bebek itu sama dengan induknya. Nah ini gambarnya yang tadi ya, bentuknya sama. Yang membedakan hanya ukurannya saja ya. Nah, bayi anjing, anak-anak anjing, nah terus ini ya, tapi bentuknya sama.
kakinya ada 4, telinganya ada 2, ada ekornya sama persis. Ya, hanya ukurannya itu yang masih kecil, anak-anak sampai besar dewasa. Ini tanpa metamorfosis. Ya, nih anaknya ini beda dengan induknya. Apa? Sama dengan induknya, maaf. Nah, sekarang ini ayam, ya. Lihat ini. Setelah menetas bentuknya sama, ya, dengan induknya. Maka ini tidak mengalami metamorfosis, ya. Karena metamorfosis itu adalah perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Nah, sekarang kita akan lihat yang komplit metamorfosis atau metamorfosis sempurna. Kata kuncinya tadi berbeda. Nah, ketika apa? Lahir atau menetas, anaknya itu berbeda dengan induknya. Nah, misalnya kata, frog, butterfly, kupu-kupu, mosquito, nyamuk, kemudian fly, lalat. Nah, kita lihat satu persatu, ya. Nah, ini misalnya frog atau apa? Kata. Yang pertama adalah telur. Nah, setelah menetas, nah ini jadi tadpole atau berudu atau kecebong. Sama enggak dengan apa? Induknya. Ya. Ini berbeda, ya. Ini tidak ada tangan, tidak ada kakinya, pokoknya berbeda. Nah, kemudian tahap berikutnya berbeda lagi, ya. Setelah tadpole, X, tadpole, kemudian tadpole with legs, ya. Jadi berudu mulai muncul kakinya muncul, ya. Berbeda, setiap tahapannya berbeda, ya. Ini masih di air, ya. Telur, berudu, kemudian tadpole with leg ini masih di air. Nah, kemudian setelah apa? Berudu berkaki, nah akan mengalami perubahan lagi, ya. Ini namanya young frog atau froglet, katak berekor. Nah, sudah seperti katak dewasa, hanya masih ada ekornya, ya. Ini sudah mulai di darat, ya. Kemudian berubah lagi pada tahapan selanjutnya, tahapan terakhir, yaitu adult frog, katak dewasa. Ekornya mulai hilang. Nah, tidak ada ekornya, ya. Nah, jadi setiap tahapan-tahapan ini berbeda-beda, makanya dia mengalami metamorfosis, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, sekarang butterfly atau kupu-kupu, ya. Diawali dengan X, telur, ya. Telur akan menetas. Nah, akan menetas menjadi caterpillar, ya. Ulat. Nah, ulat ini dilihat sama enggak induknya, kan ini kupu-kupu toh. Sama enggak bentuknya? Beda sekali, ya. Makanya ini kata kuncinya berbeda. Nah, berbeda sekali. Nah, kemudian ulat akan apa? Berubah pada tahapan selanjutnya, akan menjadi kepompong atau chrysalis atau pupa. Nah, ya. Setelah pupa, nah pupa ini dia tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Nah, setelah pupa ini, setelah beberapa waktu, nah nanti akan ini, ya, akan keluar dari apa? Kepompongnya. Nah, setelah keluar akan menjadi dewasa. Nah, setiap tahapan ini berbeda-beda. Maka kupu-kupu termasuk apa? Komplit metamorfosis sempurna, ya. Kemudian nyamuk, ya, mosquito. Nah, diawali dari X, telur. Nah, ini telurnya gandeng-gandeng, ya, gandeng-gandeng. Dia bertelur di air, ya, bertelur di air. Makanya kalau ada genangan itu pasti nanti akan banyak nyamuk, ya. Nah,
Kemudian setelah menetas, telur ini akan menetas. Nah, akan menjadi yang namanya larva, ya, larva. Nah, ini anaknya. Setelah menetas itu anaknya nyamuk. Sama enggak bentuknya? Berbeda, ya. Nah, larva atau jentik-jentik atau tempayak, atau wiggler. Nah, ini ya. Kemudian tahapan selanjutnya akan sama, menjadi pupa. Masih di dalam air, ya. Setelah menjadi pupa, nanti akan keluar dari kepompongnya itu. Nah, mulai terbang menjadi nyamuk dewasa. Nah, ini setiap tahapannya berbeda-beda. Makanya komplit metamorfosis. Oke. Selanjutnya lalat. Nah, dimulai dari telur. Telur menetas. Nah, anaknya ini sama enggak dengan lalat? Beda. Ini kayak ulat ini ya, larva, ya. Setelah larva nanti akan menjadi pupa. Setelah pupa nanti akan keluar menjadi lalat. Nah, ini setiap tahapannya berbeda, makanya komplit metamorfosis. Kata kuncinya adalah berbeda. Nah, sekarang yang terakhir adalah incomplete metamorfosis. Metamorfosis tidak sempurna. Kata kuncinya adalah mirip. Nah, ada apa saja? Cockroach atau kecoa, kemudian dragonfly atau capung, kemudian ada grasshopper atau belalang. Ya, kata kuncinya mirip. Nah, kita lihat yang pertama dulu, kecoa, cockroach, ya. Dimulai dari telur, egg. Kemudian telurnya akan menetas menjadi nymph atau nimfa. Nah, nimfa ini sama dengan induknya atau berbeda? Nah, mirip ya. Hampir sama, mirip. Hanya saja tidak ada sayapnya. Belum keluar sayapnya. Nah, setelah itu nanti akan keluar sayapnya menjadi dewasa, adult. Ya. Nah, ini metamorfosis tidak sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah capung, ya, capung atau dragonfly. Dimulai dari telur. Telur itu setelah menetas akan menjadi nymph, ya, nimfa, sama. Lihat, sama berbeda atau mirip? Mirip, ya. Hanya saja apa? Sayapnya belum muncul. Ada bagian tubuh yang belum muncul. Nah, setelah itu akan menjadi dewasa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah grasshopper. Ya. Grasshopper atau belalang. Dimulai dari telur. Nah, telur kemudian menjadi nimfa, nymph. Ya, menjadi nimfa. Setelah itu menjadi dewasa. Ini mirip ini. Kakinya sudah sama jumlahnya, hanya sayapnya yang belum ada, belum muncul. Nah, itu ya. Nah, anak-anak, itu pembelajaran kita tentang apa? Animal life cycle atau daur hidup hewan. Ya. Anak-anak, kalau belum paham silahkan diulangi video ini, dan anak-anak juga baca bukunya, ya. Setelah ini anak-anak juga mengerjakan exercise yang sudah ada di Google Classroom. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya.